Oh ini sih Tat. Nggak tahu ya udah dibahas atau belum ya soal poligami ya. Poligami, oke. Bagus nih. Gila, baru 3 minggu lah. Baru 3 minggu. Caranya ke situ. Tenang, mikirin tenang, poligami. tenang. Oh, Saya datang dengan damai. Tenang. Nah, saya bisa jelaskan. 20 tahun, 10 tahun. Nggak, ya, justru bro. yang mau aku tanya, Ya. sebenarnya tuh apapun yang hubungannya tentang poligami itu sebenarnya relevan pada zaman itu aja, Ya, atau masih sampai zaman sekarang, Tat? Ya, sampai Karena sekarang kan masih relevan. syaratnya kan harus adil kan. Betul. Menurutku nggak masuk akal orang bisa adil sama banyak wanita gitu. Ya, betul. Nggak akan bisa lu nimbang gue 25% ke istri-istri gue. Betul. Nggak bisa gitu. Ya. Itu gimana caranya ya? Nah, pertama aku jawab dulu relevan atau tidak relevan. Karena sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa menjadikan orang tuh punya poligami. Sebelumnya kita bahas dulu bahwa poligami ini hukum yang tidak wajib ya. Betul. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah atau boleh. Mubah. Jadi bahkan tidak sampai derajat sunnah, tapi boleh aja. Gitu kan ya, kebolehan aja. Nah, lalu kemudian di dalam Islam tidak dosa bagi seorang untuk tidak mau dipoligami atau tidak mau poligami, tidak dosa. Yang dosa adalah ketika dia menganggap ini hukumnya adalah salah atau hukumnya adalah bukan hukum Allah. Nah, itu salah tuh. Tapi kalau dia cuma nggak mau aja itu preferensi namanya. Oke, kalau gitu kita lihat. Apa yang menyebabkan orang bisa untuk poligami atau mau untuk poligami? Satu, ketika ada masalah sama istrinya dan dia tidak bisa menceraikan istrinya. Contohnya ada masalah-masalah fisik, istrinya frigid misalnya. Atau istrinya misalnya mandul, mohon maaf. Atau misalnya ada atau apapun lah misalnya. Vaginismus. Apa tuh? Nggak bisa kebuka. Oh gitu ya, menutup itu ya. Iya, nggak bisa kebuka, jadi Iya. tidak bisa melakukan. Oh, berarti Ada itu. secara fisik ya. Secara fisik. Oke, nah itu dan dia nggak mau dia atau penyakit lainnya dan dia nggak mau dia nggak mau cariin istrinya tapi dia kemudian mau nambah. Nah, itu bisa tuh. Yang kedua, ada kasus-kasus di mana secara masyarakat itu akan menimbulkan banyak problematika ketika ada janda. Walaupun sekarang mungkin udah enggak ya. Tapi kalau zaman dulu ada problem-problem itu bisa diselesaikan dengan poligami. Yang ketiga misalnya, itu yang berapa tadi? Yang kedua ya? Jadi yang kedua. Yang ketiga bisa jadi ada orang hypersex. Jadi dia contohnya. Kenapa sih gini-gini sekarang yang di belakang kamera sekarang wow. Kelihatan ini Ya, karena mereka merasa di-mention barusan. Iya. Hai sobat hyper semua. Nah, jadi ada hypersex. Jadi dia nggak bisa dengan satu perempuan. Dia maunya kemudian banyak karena untuk memuaskan dia. Nah, maka di sini kemudian poligami jadi solusi. Atau sekedar dia terus kemudian pengen untuk ibadah yang lebih banyak dalam tanda kutip.